sebuah wirid yang disusun oleh seorang ulama besar Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang terakhir ditutup dengan doa sebelum iftar, doa sebelum berbuka puasa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Jadi pertama kita minta Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa ini dibaca khusus di bulan Ramadan. Insyaallah siapa yang membaca ini bisa dipastikan dia mendapatkan pahala khusus di bulan Ramadan, yakni pahala yang khusus diberikan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Terus kita membaca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta ridhomu dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku mohon perlindunganmu dari kemarahanmu dan api neraka. Ini biasanya doa diperbanyak bagi orang-orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi siapa saja yang membaca memperbanyak ini, kata ulama salaf, insyaallah bisa dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Membaca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang terakhir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu wirid yang diajarkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim di penutupnya. Barang siapa pada waktu sore menjelang maghrib atau pagi setelah subuh membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, akan dicukupkan kepadanya rizki seluas dunia, rizki kecukupan dunia maupun rizki kecukupan akhirat. Itu diajarkan dalam penutup kitab Ta'lim Muta'allim. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah tadi kita niatkan penutupan kegiatan kita sekaligus baca Rotibul Haddad tadi. Yang pertama untuk niat haulnya beliau Sayyidah Khadijah yang kemarin jatuh pada tanggal 11 Dzulhijjah, bahwa istri Nabi yang paling mulia yakni Sayyidah Khadijah itu meninggal pas bertepatan tanggal 11. Kemudian kita niatkan pula kemarin pada tanggal 17 Ramadan ada dua peristiwa besar. Yang pertama peristiwa nuzulul Quran, turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Sekaligus ada peristiwa besar dalam sejarah Islam, yakni peringatan Haul Syuhada Badar. Peristiwa perang Badar ini sangat bersejarah sampai ditulis oleh Al-Quran, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah, bahwa kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak karena berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar, perang antara kaum muslimin yang jumlahnya 313, nama-namanya, orangnya tercatat semua dalam nazuman yang ditulis oleh Abu Syekh Ad-Dimyati dalam kitab yang namanya Aslul Qadar fi Asma'i Ahlil Badar. Ada 313 melawan lebih dari 1000 orang. Diceritakan dulu, yang cerita ini Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau di waktu masih muda, setiap kali tanggal pertengahan bulan Ramadan diajak oleh ayahnya namanya Syed Alwi. Jadi Syed Muhammad, dia sudah wafat sekarang. Syed Muhammad itu gurunya ulama-ulama Indonesia di Mekah. Beliau tempatnya di Mekah di Rusaifah. Beliau punya ayah namanya Syed Alwi bin Abbas. Syed Alwi ini biasanya mengajak anak-anak dan santrinya perjalanan dari kota Mekah menuju Madinah. Zaman dulu jalannya beda dengan sekarang. Zaman dulu itu jalanannya masih gelombang-gelombang, itu naik kendaraan, itu melewati daerah Badar namanya. Sampai di dusun Badar itu Syed Alwi
mengajak rombongannya untuk berhenti di daerah situ. Ada sumur Badar dekat situ, mungkin di tempat salah seorang santrinya beliau. Di tengah waktu malam habis isya, rombongan ini duduk-duduk di depan rumah. Selang berapa lama kemudian terdengar suara genderang. Genderang dipukul bertabu-tabu. Kalau zaman dulu genderang itu dipukul untuk menandakan akan terjadi perang besar. Suara genderang ini terdengar tidak hanya oleh Said Alwi saja, tapi oleh semua rombongan santri-santrinya sampai Said Muhammad yang masih muda itu dengar suaranya genderang. Bertabu-tabu, suaranya gemuruh sampai lewat depan rumahnya terus akan menjauh. Kemudian para santri ini bertanya kepada Said Alwi, itu guru kenapa? Kok ada suara genderang? Kata Said Alwi, itu adalah suara genderang perangnya para syuhada Badar yang 1400 tahun yang lalu mereka berperang melawan orang muslimin. Genderang perangnya sampai sekarang masih bisa terdengar. Tiap malam tanggal 17 Ramadan, pas ketepatan hari perang Badar itu, mesti sampai waktu itu, nggak tahu kalau sekarang udah nggak dilewatin kendaraan lagi. Di situ mesti terdengar, yang mendengar nggak hanya satu orang, satu kampung itu mendengar semua genderang perangnya. Genderang perangnya perang Badar ketika itu. Kemudian Said Alwi mengijazahkan, barang siapa kalian kalau ingin selamat, tulislah nama-nama syuhada Badar yang jumlahnya 313. Ditulis, Pak insya Allah diberikan aman. Kamu lewat mana aja daerah yang dikatakan paling angker, paling rawan, paling banyak perampoknya, insya Allah aman. Hal ini dibuktikan dengan salah satu murid dari Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki, orang Indonesia. Betul, satu saat beliau ini nulis namanya syuhada Badar yang jumlahnya 313, ditulis di bawah pas waktu perjalanan. Dia melewati daerah yang sudah puluhan tahun orang lewat situ pasti nggak selamat. Kalau harta bendanya nggak selamat, nyawanya yang nggak selamat. Kalau nggak selamat dari para begal perampok, pasti nggak bakal selamat dari hewan buas. Jadi nggak ada yang berani lewat situ, nggak ada. Ya, ketepatan muridnya Syekh Muhammad ini bawa rombongan, bawa barang-barang lewat di situ, selamat. Para perampok itu cuma lihat doang, nggak ngapa-ngapain, nggak bergerak. Biasanya kalau udah orang bawa barang banyak, itu sudah langsung mereka bersikap pengen ngerampok. Itu enggak, cuma melongo aja dia. Pas waktu lewat daerah yang rawan banyak hewan buasnya, hewan buas itu cuma melongo aja, diem saja. Terpana lihat orang yang membawa asmanya, namanya syuhada Badar tadi itu. Insya Allah nanti santri akan saya ijazahin itu, karena saya dulu pernah ikut ngaji langsung ke Kiai. Ada namanya kitab kecil namanya Aslul Qadar fi Asma'i Syuhada Badar, yang nulis dulu Syekhina wa Murabbina Abu Yatim Yati Banten, dulu ditulis. Itu ada nama 313 orang dari syuhada Badar. Perang ini terjadi tepat pada tanggal 17 Ramadan. Terus yang terakhir kita niatkan doa kita kepada haul dari guru kita semua, guru dari orang tua kita, guru dari Abah Yai Nur, guru dari semua guru ulama di Indonesia, yakni beliau Al-Maghfurlah Romo Haji Abdul Karim bin Abdul Rahim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo.